今年8月、足利市の牧場の防犯カメラには、不審な3人組の姿が。その手で掴んでいるのは、子牛です。足を掴み、逆さづりで子牛を運んでいくと、止めてあった車に押し込みます。Selamat pagi buat teman-teman semua. Jadi video yang kalian lihat tadi itu adalah video pencurian yang dilakukan oleh orang imigran dari Vietnam, dan itu adalah oknum ya, oknum yang nggak baik ya. Jadi nggak semuanya orang Vietnam buruk. Jadi oknum dari imigran Vietnam yang tinggal di Jepang sedang mencuri sapi gitu. Jadi sebelumnya itu juga tayang di salah satu TV Jepang, penyergapan juga penangkapan juga yang dilakukan di salah satu rumah yang ditinggali oleh orang Vietnam di Jepang gitu. Nah, kenapa terjadi penangkapan sebelumnya itu gini? Jadi kenapa terjadi penyergapan dan penangkapan di situ? Diawali dari pihak kepolisian itu curiga karena ada pelanggaran undang-undang pengungsian. Nah, di situ ditangkap 13 orang dari 19 orang yang sedang ada di rumah itu. Jadi di Gunma tuh sebelumnya tuh ada insiden semacam pencurian gitu, insiden pencurian sapi, terus babi, terus ayam juga terjadi pencurian seperti itu, dan diselidiki oleh polisi. Di rumah itu ada 2 orang yang terlibat dalam kasus pencurian ini. Dengar pencurian apa yang diambil tuh kayak kamu bakal kaget gitu, karena gini, ada 719 babi dicuri. Terus ada 2 sapi dicuri, dan juga ada 144 ayam. Kurang gila gimana, banyak banget yang dicuri, babi, sapi, ayam itu dicuri. Dan ya, orang di situ ada yang terlibat dalam pencurian itu. Oke, kita lihat juga videonya. Coba kita lihat secara detail gimana sih pencuriannya. Semuanya di tempat itu ada 3 ekor sapi yang dicuri di kandang itu sendiri. Nah, saat itu yang dibawa itu adalah sapi kecil, itu digotong, itu dimasukin ke mobil gitu, dimasukin ke mobil. Kurang ajar nggak itu? Gila banget, parah. Sebelumnya juga telah ditemukan di SNS atau media sosial di Vietnam bahwa foto-foto seperti daging seperti sapi, terus babi itu di foto-foto dari pencurian itu juga di-upload di situ. Jadi dari polisi juga menemukan foto-fotonya di situ juga. Dari tetangga-tetangga sendiri yang tinggal di situ, menurut tetangga itu kalau hari Sabtu itu kayak orang yang ngumpul tuh banyak banget, sampai 30-an orang tuh, orang imigran Vietnam di situ pada ngumpul gitu. Dan dari tetangga juga bilang itu berisik banget, Pak. Dan pada akhirnya dari pihak kepolisian menyita di rumah itu tuh ada 30 bongkahan daging yang udah dipotong gitu, dan akhirnya ya dibawa ke kepolisian juga. Nah, seperti itulah videonya, dan seperti itulah cerita dari pencurian dan penangkapan yang terjadi di Gunma. Itu terjadi di tahun ini ya, dan dari video pencurian itu tadi juga bulan 8 tanggal 22 kan. Nah, sebenarnya yang ingin aku sampaikan di sini juga ada banyak sih, tapi salah satunya adalah anak Indonesia yang tinggal di Jepang itu sekarang banyak banget, udah berapa ribu sampai nggak tahu kan. Nah, di situ tuh ada dari anak Indonesia juga yang istilahnya kayak melanggar, dia ilegal, dia kabur dari program yang dia lakukan di sini. Kadang dia magang, terus akhirnya magang belum selesai, dia kabur ke perusahaan lain dengan dan tanpa izin dari kenegaraan. Jadi dia memang tanpa visa dan blong-blong kosong itu ya, memang benar-benar gelap. Kalau kena ketangkap polisi ya udah dia dideportasi dan kena hukuman dan sebagainya. Cuman buat aku sih yang kayak sekarang tinggal di sini juga merasa nggak nyaman dengan keadaan seperti itu, dan aku sih berharap banget buat teman-teman saya seberat apapun itu kalau bisa jangan melakukan hal yang merugikan banyak orang. Ketika kamu ingin melakukan hal yang bisa merugikan kamu sendiri, it's okay. Emang enggak ketika kamu orangnya mabuk, terus kamu orangnya itu terserah lah. Itu karena itu merugikan kamu sendiri. Tapi ketika kamu melakukan hal yang dimana itu merugikan banyak orang, negara, itu aku mohon untuk jangan dilakukan gitu. Ya sebaiknya jangan melakukan hal yang merugikan diri sendiri pun juga sih. Cuman di sini kalau kamu ingin nakal, boleh kamu nakal, tapi jangan merugikan banyak orang gitu. Untung ini orang Vietnam, orang luar negeri. Kalau sampai aja nih orang Indonesia, kita nggak tahu. Kayak aku sendiri di sini keadaannya yang aku bener-bener serius dan aku bener-bener pakai visa yang bener, aku kerja bener-bener di sini kan. Kalau dari imbasnya, kalau seandainya ada orang Indonesia yang sering kabur terus melakukan hal yang kayak gitu dan sebagainya, men, itu kena banget dan bisa kena blacklist juga gitu, men. Dan ya intinya
lakukan yang terbaik. Kalau memang mau nakal, silahkan nakal, tapi jangan ikut-ikutan yang merugikan banyak orang gitu. Oke, thank you very much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga info ini bermanfaat. Arigatou gozaimasu. Bye bye.